Kita kan ke sana naik mobil tuh. Kalau kalian lihat di video kan kami naik motor. Aku sama Kores naik motor. Itu pun kenapa? Pertimbangan kami supaya jangan tetangga-tetangga jadi gosip gitu, jadi bahan omongan ya. Biasa kalau di kampung itu kalau ada mobil datang kan pasti ditanyain siapa itu gitu kan. Supaya sunyi dan jangan istilahnya tetangga-tetangga tahu, ya kita diam-diam juga gitu. Kenapa? Kita menjaga supaya jangan tetangganya jadi tahu bahwa rumah Suwarni ini ya digunakan oleh Edis gitu kan. Jangan sampai warga tahu bahwa ini rumah dari penghujat. Ya kita nggak mau gitu, kasihan nanti keluarganya. Ya kasihan keluarganya kalau sampai warga tahu, karena itu 90% lingkungan muslim. Lingkungan muslim. Itulah saya pilih, ya udah saya sama Kores aja berdua naik motor gitu, ditemani sama orang kelurahan. Ya, supaya apa? Supaya kondusif, kasihan nanti keluarganya. Dan keluarganya juga sangat welcome karena melihat kami datang dengan niat baik dan kami nggak mau rame-rame gitu kan. Nah, jadi keluarganya itu sangat menghormati karena melihat niat kami itu benar-benar jangan sampai mereka viral. Ya, jangan sampai viral di lingkungannya. Nah, ini berbeda dengan yang dilakukan sama Yuli. Yuli ke tempat Robert Lele, apa yang dia lakukan? Langsung mendatangi gereja. Bapaknya Robert Lele selesai ibadah ditembakin di depan jemaat. Ya, ditembakin di depan jemaat, bapaknya juga terkejut kan? Ya, Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya nih, Ko? Rahasianya nih, Apa tuh, Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologetik. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Kita tahu sekarang ini ya, kelompok herder sedang stres, sedang kejang-kejang lantaran penipuan Edis terbongkar semua. Setelah saya dan teman-teman APII mengunjungi mertua Edis, di situ terbongkar bahwa yang pertama, Edis tidak pernah dicari oleh umat muslim. Sehingga tuduhan dia, fitnahan dia, bahwa dia harus pindah ke Amerika lantaran dipersekusi, lantaran dicari. Itu semua hanya halusinasi belaka. Terus yang kedua, Edis mengklaim dia harus meninggalkan harta bendanya, rumahnya, rukonya dia jual untuk pengorbanan pemberitaan Injil. Dan setelah kita cek, ternyata Edis nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Yang ada harta istrinya. Itu pun belum dijual. Belum dijual, teman-teman. Rumah belum dijual. Ya, kios belum dijual. Tanah masih nama mendiang bapaknya. Lagi mau diurus untuk pisah sertifikat supaya bisa dijual oleh Ibu Suwarni. Jadi ketahuan lagi nipunya. Terus yang ketiga, kita berhasil mendapatkan informasi bahwa Edis ternyata tidak tertanam di gereja manapun selama dia tinggal di wilayah Jogja. Jadi dari dia merantau sebelum nikah sampai tahun lalu dia kabur ke Amerika, dia tidak tertanam di gereja manapun dan tidak berjemaat, tidak bergereja di gereja manapun di Yogyakarta.
Bahkan Edis mengakui istrinya masih Katolik sampai sekarang, dan yang ke gereja cuman istrinya. Edis dendam sama Katolik lantaran diduga dia sakit hati karena pernikahannya tidak diberkati oleh gereja Katolik. Gereja Katolik menetapkan aturan harus ikut katekismus, harus ikut pelajarannya dulu, menjadi jemaat, baru bisa dinikahkan. Atau teman-teman kalau di Protestan ya, ada namanya pendidikan pranikah. Harus ikut dulu kelas pranikah. Sudah lewat, baru boleh nikah. Tapi Edis selalu merasa dirinya lebih ngerti, merasa dirinya dipilih spesial, sehingga dia lebih tahu tentang ajaran Yesus dibandingkan orang lain. Dan membuat dirinya angkuh, ya, membuat dirinya berpikir bahwa, wah kalian nggak ngerti, saya lebih ngerti, udah saya nggak mau belajar gitu kan. Akhirnya Edis belajarnya dari siapa? Dari setan. Karena menurut Edis yang bisa mengajarkan dia hanya setan. Setan pintar teman-teman. Jangan kalian pikir setan itu bodoh ya. Setan itu jauh lebih pintar dari manusia. Dan Edis hanya cocok belajar dari setan. Itulah kenapa Edis bisa seperti yang kalian kenal sekarang. Nah, jadi gara-gara API ke sana, sekarang ini herder ngamuk-ngamuk. Apalagi kedatangan kami ya tidak lepas daripada informasi yang dibagikan oleh kelompok anti-Edis. Nah, jadi memang ada dua kubu ini. Edis dan herder-herdernya serta anti-Edis teman-teman. Nanti di anti-Edis ini ada fraksi juga, ada kelompok juga. Ya, tetapi garis besarnya mereka melawan pengajaran Edis yang mereka anggap sesat dan mereka anggap memonopoli donatur. Ya, jadi paling masalah bagi mereka itu adalah Edis memonopoli banyak sekali donatur-donatur besar sehingga mereka kesal. Mereka cuman kebagian donatur-donatur kecil ya. Belum lagi banyak blunder-blunder yang terjadi di kelompok anti-Edis ini, di mana antar mereka juga kadang-kadang saling bersinggungan hanya karena berebut donatur. Nah, ini yang terjadi saat ini teman-teman ya. Dan kelompok herder ini saking ngamuknya sekarang teman-teman, mereka sedang mengincar titit. Wah, mengincar titit ini ya. Entah kenapa otak mereka ini selangkangan aja gitu ya. Nah, jadi lagi mengincar tititnya orang-orang APII. Dan dalam hal ini ya tentu saja nama saya dan Kores masuk dalam top yang pertama sekali diincar teman-teman ya. Wah, mengerikan ini. Mengerikan ya. Dan saya kemarin lagi scroll TikTok teman-teman. Tiba-tiba muncul komalnya si Dewi Monyong ya, si manusia biadab ini. Ya, saya tetap katakan dia ini manusia biadab karena yang pertama, kenapa dia pakai nama Tante Ija? Itu ingin menyindir atau menghina. Ya, kita tahulah. Ya. Nah, istri Nabi. Ya, dia ingin menghina istri Nabi dan juga ya namanya juga Oten ya. Kelakuannya memang nggak jauh-jauh dari menghujat. Nah, jadi dia ingin menghina Siti Khadijah dan juga tujuannya ingin ya tahulah. Jadi sekali lagi ya saya tegaskan, kita ini nggak pernah berteman dengan para penghujat-penghujat ini, baik Dewi Monyong, sang penggugat, Pak Bom ataupun yang lain. Sang penggugat dan Dewi Monyong itu masih menurut saya adalah penghujat yang paling jahat ya, setelah Edis tentunya. Untuk saat ini Edis Sofiatul ya, tetapi sang penggugat dan Dewi Monyong ini nggak kalah jahatnya. Ya, jadi saya harus tekankan di sini, jangan nanti ada yang berpikir, wah kok kamu masuk ke roomnya mereka gitu kan. Ya, saya masuk gara-gara video saya diputarkan, saya cuma mau kasih tambahan penjelasan supaya mereka tahu. Oke? Tapi terlepas dari itu kita musuh. Ya, kita bukan teman. Sekali lagi teman-teman ya, saya nggak pernah bilang mereka ini teman saya. Karena bagi saya mereka ini tetap musuh kita. Apalagi mereka ini punya track record yang sangat-sangat sadis teman-teman. Oke? Ini kita dengarkan dulu bagaimana saat saya ada di room mereka. Saya sebenarnya lagi nyari video, ya kalau ada yang bisa memainkan audionya, bahwa Yuli mengatakan, kalau ada yang hina-hina fisik kamu, Nugget, komentarnya kalau ada yang hina-hina fisik kamu,
Katanya apa? Ampuni, ampuni, Ampuni ampuni. saja. Iya, kau ada audionya nggak sih? Aku Jangan cari. dibalas. Nggak, kau ada di video itu di mana sih videonya? Ada yang pernah sih ada yang sharing Tahu ke ya. aku. Kapan hari ada yang Ada yang hari sharing kayaknya ada ke yang share aku. deh. Ntar aku coba Ya, coba aku cari coba dulu cari ya. Ternyata dia tidak melakukan apa yang dia sarankan kepada orang lain, ya. Jadi orang lain disuruh tidak membalas, tapi dia boleh membalas, ya. Mana sih? Iya kan prinsip hidupnya kan ya sakiti yang lain boleh tapi jangan dia gitu kan prinsip hidupnya. Ya. Mana sih? Aduh, aku lupa deh siapa yang ngirim ke aku ya. Pak Coki ada orang pesan di bawah Pak Coki ke Pak Coki nih. Pak, kau itu laki-laki jangan ikut gosip, cukup perempuan aja. Pak Coki. Pak, tuh ada yang Tunggu, aduh, mana sih yang ngirimin ke gua ya? Ya. Belum. Pak Coki lupa. kena head comment dong. Biasanya hostnya, biasanya aku, biasanya PBB. Ini Pak Coki akhirnya kena head comment. Kagak, karena komenan gue itu langsung menggigit, makanya bikin pusing mereka gitu loh. Kalau kalian kan lemes-lemes, kalau gue langsung menggigit komenan gue kan. Kalau nggak tahu, tanya Sofiatul, karena Sofiatul lebih tahu gitu loh. Amanda, lo ketawa aja lo Amanda. Ya, ini adalah gereja Katoliknya Suwarni, dan di gereja ini mereka mencoba ya, mereka mau kawin di gereja ini tetapi ditolak. Nah, itulah mungkin alasan si Edis itu sakit hati banget dengan Katolik. Ya. Ini gereja tempat Suwarni beribadah. Ya, Edi sendiri tidak pernah bergereja dimanapun. Jadi kalau dia katakan dia dari gereja HKBP, saya pastikan itu ngibul. Ya, HKBP mana? Pertama, ya pendetanya siapa? Gitu loh. Saya nggak tahu banyak soal HKBP, tapi di sini ada orang HKBP dari gereja HKBP. Gitu. Jadi Anda silakan tanya. Ya. Itu bukan gereja Katolik tapi stasi gereja Katolik. Saya nggak ngerti deh ya. Saya nggak ngerti soal itu. Ya. Kita lanjut. Selama di Kulon Progo, menurut pengakuan mertuanya, menurut pengakuan kakak iparnya, dia nggak pernah ke gereja gitu loh. Hanya KTP-nya doang tertulis Kristen Protestan. Ya, jadi jangan ada yang nanya lagi ya. Ya, chapel ya, chapel. Chapel itu di sini juga ada chapel sih. Ya, tapi saya nggak akan bahas itu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, mungkin dari situ dia dendam. Kayak ini dugaan ya. Karena salah satu konflik yang pernah terjadi antara dia dan Katolik ya di situ. Yang kita berhasil lacak. Kalau yang lain ya mungkin besok-besok ada berantem lagi, kita nggak tahu. Ya, jadi teman-teman Islam juga sudah berhasil mengunjungi gerejanya Suwarni. Ya, juga bahkan tanya-tanya warga di sekitarnya. Ini saya sedang meminta apa namanya video lengkapnya ya teman-teman ya. Saya belum mendapatkan video lengkap dari mereka. Tunggu. Silakan dulu teman-teman, aku mau cari something else dulu ya. Tadi menurut pengakuan Julius, Edis itu sakit hati sama Katolik karena seperti yang saya bilang tadi, dia tidak diberkati perkawinannya di gereja Katolik.
Kenapa? Kenapa ditolak oleh Katolik? Karena dia tidak mau ngikutin katekumen dulu plus pertobatan. Itu syarat mutlak sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan gitu loh. Ya. Jadi kalau ditanya, jadi Edis kawinnya di mana, saya nggak tahu. Kalau mau lebih jelas tanya Sofiatul. Sofiatul apapun dari A sampai Z dia tahu tentang Edis, ya. Nah, atas dasar dia nggak bisa diberkati di Katolik, timbullah dia sakit hati sama Katolik. Gitu ya. Gitu. Lanjut, Bu. Tunggu, aku mau ke kamar mandi sebentar. Silakan dulu, Nugget Ya. dan yang lain. Sakit hatinya Edis terhadap Katolik itu dilakukan dengan hujatan-hujatan dia. Sampai 4 kali ya, 3 kali atau 4 kali. Gitu. Dilampiaskan itu. Jadi seperti tadi dibilang teman-teman Islam juga, dan menurut pengakuan orang tuanya, mertuanya, Edis tidak pernah menghujat Islam, dan Edis tidak pernah digeruduk oleh Islam. Kenapa? Karena sepupunya pun beragama Islam, dan anaknya pun. Bang Coki, Ya. Bang Coki. Coba lu cari videonya si Uni Riva deh. Dibilang Edis itu, kita harus berterima kasih sama Edis itu ada. Oh ada itu. Ya. Ada. Bentar ya, aku cari ya. Iya, jadi nggak menghujat Islam dia, justru Islam itu kayak Uni Riva itu Didukung oleh berterima Islam kasih. dia. Nah, iya betul. Nah ini kayaknya Jeffrey si ini nih Julius. Ya udah sini tampilin. Cobalah. Tapi aku turun ya. Ya lo kirim aja ke Tante Ija aja lo kirim. Apa? Ini ada si Julius nih, siapa? Tante Ija. Julius mana Julius? Itu Jeffrey dia tuh. Mana sih? Halo. Aduh, ini bahas Edis terus. Oke, mungkin aku kasih video. Enggak, bukan bahas Edis, Bang. Jadi gini, kan ada tuduhan, Yuli menuduh ya bahwa teman-teman APII itu ngegeruduk mertuanya Edis. Jadi Ya. saya di sini meluruskan ya dengan menampilkan video. Nah, jadi kalau aku sih bilangnya Yuli itu harusnya bercermin ya. Kita itu datang ini Ya, ini dia tunggu punya Bang. time schedule. Tunggu Bang. Tunggu saya jelasin dulu ya. Saya bukannya membela teman-teman Islam, tapi kalau yang benar kita harus bela ya. Setuju. Justru dari video yang Kita kita katakan lihat, justru dari video yang kita saksikan, tidak ada itu teman-teman Islam ngegeruduk mamanya Suwarni. Bahkan dari video yang kita lihat, saya melihat Bang Kores itu cium tangan Mbok Temu, ya mencium tangannya Mbok Temu. Nah itu kan sebuah penghormatan, gitu loh. Ya. Jadi mungkin aku jelasin dulu ya. Sebentar dulu, Julius, sorry. Ini kan nanti digoreng nih, seolah-olah gue kerja sama Islam. Tolong lu buat statement dulu, apakah lu gue undang ke sini? Enggak. Gue cuma lagi lihat lucu, jadi gue mau kasih video satu yang mungkin belum dibahas sama Tante Ija, jadi biar sekalian kalian tahu juga ya. Tapi mungkin aku pertama. Nggak, lu buat statement dulu. Gue takutnya digoreng nih sama orang-orang. Lu mau dibuat statement nggak statement pun tetap digoreng. Ya ini kan kelakuan herder, mau gimana? Ya udah silakan. Jadi yang pertama ya, Yuli itu harusnya bercermin gitu. Kami ke situ, ya ini time schedule-nya ya. Kami itu memang menjumpai kelurahan dulu, ya, menjumpai kelurahan, nanyakin apa benar yang bernama Edi Sidabutar dan Suwarni adalah warga dari kelurahan ini, gitu kan? Setelah dicek, iya dari dusun Tileng. Terus dipanggillah kepala dusunnya. Kenal nggak? Kenal, dia bilang. Ini warga dia. Bahkan sudah kenal dari Suwarni masih kecil. Ya, karena yang namanya kepala dusun itu kan biasa yang dipilih itu yang orang paling lama lah. Dan dari keluarga Suwarni itu sudah lama menetap di situ. Oke, itu yang pertama. Terus siapa itu Edis? Edis ini adalah debt collector yang pacaran sama Suwarni, dan pacarannya kurang lebih 1 bulan lebih. 1 bulan lebih dibilang ya. Sempat pacaran 1 bulan lebih baru sampai menikah.
menikahnya di mana semua warga nggak ada yang tahu, bahkan tidak diundang, ya, nggak ada tetangga ataupun kepala dusun lah yang diundang, nggak ada satupun gitu. Jadi memang nikahnya itu nampaknya tidak ada pesta dan ya mungkin juga tidak di gereja ya, mungkin gitu. Terus kita ke situ juga nanyakin dulu sama lurahnya, boleh nggak nih warganya didatangi gitu kan? Ditelepon lah ke Pak Bedah ya, Pak Bedah itu kan abang iparnya Edis gitu. Ditanyakin, ini ada yang mau datang ya, nanya-nanya tentang Edis, boleh nggak? Dan dari Pak Bedahnya bilang ya boleh aja, silakan gitu kan, silakan datang. Ya udah kita datang ke situ, barulah kita jelasin maksud tujuan kita. Dan keluarganya welcome dan senang Bang. karena Tunggu Bang. Berarti Abang permisi dulu ya. Permisi dulu, apakah boleh mengunjungi keluarga Suwarni ya? Nggak asal geruduk, nggak asal datang aja kan Bang ya? Ya, jadi aku luruskan dulu. Jadi kita kan ke sana naik mobil tuh. Kalau kalian lihat di video kan kami naik motor. Aku sama Kores naik motor. Itu pun kenapa? Pertimbangan kami supaya jangan tetangga-tetangga jadi gosip gitu, jadi bahan omongan ya. Biasa kalau di kampung itu kalau ada mobil datang kan pasti ditanyain siapa itu gitu kan. Supaya sunyi dan jangan istilahnya tetangga-tetangga tahu, ya kita diam-diam juga gitu. Kenapa? Kita menjaga supaya jangan tetangganya jadi tahu bahwa rumah Suwarni ini ya digunakan oleh Edis gitu kan. Jangan sampai warga tahu bahwa ini rumah dari penghujat. Ya kita nggak mau gitu, kasihan nanti keluarganya. Ya kasihan keluarganya kalau sampai warga tahu, karena itu 90% lingkungan muslim. Lingkungan muslim, itulah saya pilih, ya udah saya sama Kores aja berdua naik motor gitu, ditemani sama orang kelurahan. Ya, supaya apa? Supaya kondusif, kasihan nanti keluarganya. Dan keluarganya juga sangat welcome, karena melihat kami datang dengan niat baik, dan kami nggak mau rame-rame gitu kan. Nah, jadi keluarganya tuh sangat menghormati karena melihat niat kami itu benar-benar jangan sampai mereka viral. Ya, jangan sampai viral di lingkungannya. Nah, ini berbeda dengan yang dilakukan sama Yuli. Yuli ke tempat Robert Lele, apa yang dia lakukan? Langsung mendatangi gereja. Bapaknya Robert Lele selesai ibadah, ditembakin di depan jemaat. Ya, ditembakin di depan jemaat, bapaknya juga terkejut kan? Ya, Bang, kita nggak ke situ dulu, Bang. Kita nggak ke situ dulu. Jadi, saya hanya mau meluruskan tuduhan Yuli. Begitu. Karena kan sempat Yuli itu marah-marah, kayaknya penuh dengan emosi, bahkan ngata-ngatain Bang Julius itu si tukang jualan madu ya. Saya sempat bilang gini, lo lebih baik jualan madu daripada jualan baptisan. Lo iya dong Bang. Mendingan juga jualan madu, ketahuan ada barangnya, ketahuan ada duitnya milik pribadi, daripada jualan baptisan, minta-minta duit donasi. Ini saya bukannya merendahkan Yuli, paling tidak gini loh, Yul, Bo yang ngaca dulu sebelum ngomong, gitu. Ya. Terus yang lucunya, ya malah mamanya atau mertuanya Edis ini dijadikan lelucon sama si Yuli kan, dipajang, lihat ini mukanya kasihan gitu loh. Kita aja nggak pernah bilang mukanya kasihan loh, malah dia yang dijadikan lelucon sama dia kan. Enggak, saya nggak ngelihat muka kasihan, justru saya tadi dari video tadi itu saya melihat Mbok Temu itu sumringah, ikut ketawa juga ya. Ini ada dari East Borneo nih Bang. Saya belum paham apa tujuan Uclim datang ke rumah mertua Edis. Coba mungkin Abang bisa bantu pahamkan kita semua nih. Apa sih tujuan Uclim datang ke rumah mertua Edis? Ya, jadi kan kita meluruskan fitnah yang dibuat sama Edis. Kalau dia bilang kan, saya di Indonesia tuh dipersekusi, dicari-cari. Bahkan saya kemana-mana harus pakai masker, kacamata, dan topi gitu kan. Setelah kita cross-check, nggak ada kok itu. Ya, jadi semua itu fitnah. Jadi kita mau meluruskan fitnah kepada Islam karena yang difitnah di sini umat Muslim. Ya, jadi kita punya hak untuk meluruskan fitnah yang dibuat oleh Edis. Dan berkat pernyataan dari mertua dan abang ipar Edis, ini membuktikan bahwa Edis penipu dan ini bisa jadi dasar kuat pihak Amerika untuk menolak suaka Edis ya. Karena sebenarnya di Indonesia dia aman-aman aja. Bahkan jadi debt collector. Bayangkan orang bisa jadi debt collector, bisa nagih-nagih orang gitu kan. Dari mana ceritanya dia yang dipersekusi? Yang ada dia persekusi orang itu. Yang nggak bayar, rumahnya digedor-gedor sama dia. Nah, itu yang benar. Terus ini saya mau jawab
bentar, sorry Bang, saya mau jawab nih dari YouTube channel ya. Selama ini saya kagum sama Mbak Debe, ternyata nggak beda jauh Yudas Iskariot. Loh, ini tidak ada hubungannya apapun dengan agama loh ya. Tidak ada hubungannya, dan saya pun tidak mengundang Bang Julius. Saya tidak punya kontak Bang Julius. Saya tidak pernah berhubungan dengan Bang Julius. Bahkan Bang Julius juga yang dulu ngata-ngatain saya. Ya, tetapi Bang Julius tidak pernah mendoxing anak-anak saya. Bang Julius tidak pernah mendoxing keluarga saya, hanya saya, dan itu sih saya terima, Bang. Ya, saya Nih gue tahu teman-teman ya. Julius ini paling sadis kalau ngatain Tante Ija. Tapi dalam urusan ini kita nggak ada urusan sama agama gitu loh. Sadis loh, Julius sadis kalau ngatain saya ya. Tetapi kan itu urusan iman. Ya, tetapi kalau dalam hal kebenaran kita harus ungkapan. Itu aja. Aku lanjut satu fakta yang cukup mengejutkan juga. Kan silakan. Sama Sofiatul, di situ sampai jualan rumah, jualan tanah, jualan ini itu ya. Nah, ini rekaman diam-diam sebenarnya. Jadi orang kelurahan itu sedang diminta tolong oleh Suwarni. Ya, ini saya putarin aja supaya jelas. Ya. Ya, ini putarin audionya aja bang, jangan gambarnya bang. Gak apa-apa, dikit aja nih. Gak apa-apa, oke. Kebetulan ya. Kebetulan kan sama Mbak Suwarni itu kan kita bahasnya, kita enak-enak aja, maksudnya kaitannya dengan barisan ya Pak. Iya. Nah itu Mbak, Bu. Jadi yang tiga sudah Prakti, Lastri, Warni itu dapat warisan dari ibu. Oh gitu. Tempatnya di Girimulyo sana. Di Bonromo. Ya. Jadi tidak masuk wilayah sini. Oh gitu. Ya, ini jangan diputarin lengkap lah, nanti gak enak sama orang kelurahan. Ya, jadi intinya gini. Suwarni itu punya aset tanah warisan yang selama ini dia sewain sawah tersebut untuk orang kelola. Jadi tanah sawahnya disewain, mereka dapatlah penghasilan tiap bulan. Dan itu masih nama Pak Harjo, ya, mendiang bapaknya. Itu. Terus ini mau dijual sekarang nih, mau dijual. Jadi kan kalau mau dijual, mau nggak mau pecah dulu surat tanahnya. Suwarni dari beberapa bulan lalu ngejar-ngejar keluarganya untuk segera dipecah. Ya, segera dipecah supaya dia bisa jualin tanah tersebut. Terus dia juga punya satu kios ya di Sleman. Dan kios tersebut itu sekarang dipakai oleh keponakannya, ya. Jadi nggak ada dia jual apapun, dan Edis itu nggak punya aset apapun. Kita udah cross check, bahkan ya sebenarnya kita juga udah tahu anaknya gitu. Cuman ya nggak usah lah, anak nggak ada bersalah dan nggak perlu dibahas lah anaknya ya. Jadi kita tuh dapat semua informasi bahwa Edis ini dari dulu nggak punya kerjaan. Jadi kerjaan dia tuh cuman ngejaga kios, dulu dipakai untuk ngerental motor. Ya, jadi punya motor 5 unit, itu pun punya Suwarni, dia cuma jagain. Dan inilah yang membuat kenapa rumah dia di Amerika, kalau teman-teman lihat, itu kan nama Suwarni. Bentar bro Jul. Itu kiosnya itu berbentuk ruko atau apa? Kios yang 3,5 meter kali 4 aja gitu, kecil aja gitu, kotak aja. Oh, gitu. jadi bukan ruko ya? Oh, kayak warungan ya, kayak warungan gitu. Warungan lah kios gitu. Oke, siap. Jadi teman-teman, bukan ruko ya, tetapi warungan, seperti yang dituduhkan Sofiatul bahwa Edis punya ruko. Tapi sebentar teman-teman, sebentar. Jadi gini ya, apapun yang disampaikan Sofiatul kita harus percaya ya. Apapun yang disampaikan oleh Sofiatul, apapun itu kita harus percaya, karena dia adalah induk semang semua apologet Kristen. Jadi mungkin bisa saja Bang Julius ini bohong, ya. Bisa jadi, ya kan, meskipun dia sudah melihat langsung ukurannya segini-segini, ya bisa jadi Bang Julius bohong. Jadi seperti saya sampaikan, apapun yang Sofiatul katakan, kita harus percaya, ya Bang ya. Iya. Jadi kios tersebut itu sekarang dipakai dilanjutin sama keponakannya. Kemarin itu memang mau dijual, dibilang mau dijual sama. Jadi gini, sebenarnya di behind the scene-nya kita ada interview dengan keponakannya. Jadi anak kecil itu dia ada 2 keponakan, satu Muslim, satu Kristen, satu umur 12 tahun, satu 9 tahun. Itu yang kita tanyain. Karena anak kecil kan nggak bisa nipu ya. Anak kecil itu kan lebih polos, jadi kita tanyain. Jadi
kios itu sekarang dipakai sama keponakannya, lanjutin usaha tersebut, ya, usaha rental tersebut. Karena mau dijual kemarin belum ada yang mau, jadi diurusin sama keponakannya bagi hasil. Jadi itulah income Edis selain dari sawah, dari kios tersebut. Dan dua-duanya rencananya mau dijual tapi karena belum laku. Dan Edis sendiri ya seperti yang sudah dibilang nggak punya apa-apa. Terus masalah pernikahan. Bentar bang. Ini ada di bawah nih dikatakan bersatu dengan APII ya. Tadi harusnya teman-teman jangan di mute dulu ya. Bersatu dengan APII ya. Ya, tidak juga. Ya, karena yang mengunjungi rumah mertuanya Edis adalah dari tim APII dan kebetulan kita sedang membahas kunjungan tersebut, lalu Bang Julius ini lewat di bawah. Tidak ada yang mengundang Bang Julius. Saya juga tidak berteman di TikTok. Ya, kita nggak berteman. Tidak. Kalau kalian lihat konten saya Gini itu kalau Tantija, orang dan kebetulan gue tahu akunnya dia, makanya gue bilang naik. Nah, jadi Dia dadakan ini si Bro Julius datang ke sini. ya, nggak, aku cuman mau kasih tahu yang kutemukan karena kita juga kan sudah ke sana, kita ngecek ke gerejanya juga ya. Jadi Edis itu semua udah baik diterima di rumah Suwarni ya. Dia ini kan nggak punya apa-apa, anak yatim piatu yang merantau ke Jogja. Terus yang lucunya, padahal gereja cuman minta untuk ikut kelas, tapi Edis nggak mau, bayangkan. Ikut kelas aja nggak mau gitu, dia maunya langsung bisa nikah. Kan konyol, setahu saya gereja manapun, bahkan untuk jemaat pun, mereka kan diharuskan untuk ikut kelas ya, kelas pranikah gitu kan. Nah ini nggak mau dia, jadi dia mau langsung aja dan ditolak. Dan Edis kemarin juga udah ngomong ya, Edis sudah ngomong bahwa sampai detik ini istrinya masih Katolik. Itu pengakuan Edis langsung ya. Artinya apa? Lu menghujat agama istri lu sendiri. Lucu juga ini orang. ya, jadi gini teman-teman, ya, kalau yang berkunjung ke rumah mertuanya Edis itu pihak dari Yuli atau pihak dari herder, ya maka kita akan mengulas kunjungan tersebut. Ya, tapi karena yang mengunjungi rumah mertuanya Edis adalah pihak APII, maka kita mengulas kunjungan tersebut. Pertanyaannya, kenapa dari pihak Edis, dari pihak herder yang katanya pemerhati yang melindungi Edis, kenapa kalian tidak mengunjungi mertuanya Edis? Kenapa harus tim dari APII? Kan itu pertanyaannya. Ya kan, jangan kalian framing saya bersekutu dengan Islam. Lo tidak, justru Bang Julius ini dulu cari-cari saya, ya, cari kepala saya. Kita bermusuhan, kita bener-bener musuhan yang apa ya namanya ya, ya. Pokoknya kita bermusuhan. Dalam iman kita bermusuhan, gitu loh. Tetapi hal ini karena mereka yang berkunjung dan dituduh oleh Yuli kalau mereka tuh ngegeruduk Mbok Temu. Nih saya tegasin lagi ya. Foto. Yuli menuduh APII menggeruduk mertuanya Edis. Ada videonya, gitu loh. Ya, memang dia nggak sebut nama, tapi itu nanti urusan kalian lah itu. Silakan lanjut. Tapi aku boleh respon dikit nggak, izin Tante Ija, Pak Coki? Ya silakan. Kalaupun dituduh ngedoxing sebenarnya nggak masalah juga sih sebenarnya lo ya. Ngegeruduk ya dituduh. Kita tinggal tunggu aja herder ngedoxing. Bang, jangan tampilin anak kecil, Bang. Bang Julius jangan tampilin anak kecil, Bang. Tolong jangan, Bang. Minoritas ya, ini rekaman diam-diam kita sama keponakannya, jadi banyak data yang terbongkar, cuman kita jangan jangan kalau itu. Jangan Bang, kalau anak-anak jangan Bang. Ya. Nih, bentar aku lanjutin ya. Jadi kita tunggu aja keberanian herder untuk mendoxing teman-teman dari APII yang udah datang ke sana. Gimana Bang? Udah siap belum Bang didoxing Bang sama herder? Perasaan dari 4 tahun yang lalu udah duluan ya. Saya itu yang pertama perasaannya. Tapi belum pernah tititnya dimunculin kan Bang? Titit Bang, titit belum pernah dimunculin kan Bang di Komal herder? Aduh, ada aja.
Tapi ya balik Intinya lagi ya. gini, Yuli sudah menuduh kalau kalian menggeruduk tempatnya si mertuanya Edis. Udah itu aja. Pokoknya yang ngomong itu Yuli. Silakan aja kalian. Lapor polisi Ya. dong kalau digeruduk. Kalau Aku pesanku Bang Julius dan teman-teman dari APII ya siap-siap aja ya, karena teman-teman Kristen itu udah pada didoxing semua gitu. Jadi hati-hati ya Bang ya, tiba-tiba muncul ya. Aku cuma mau sampaikan #save_APII Bang. Oke Bang, lanjut. Oke, mungkin karena sudah tidak kondusif, saya cabut aja lah. Saya mau menyelamatkan titik dulu ya. Ya udah. Tapi kalau suara aja bisa nggak tadi tuh? Nggak usah lah, nggak usah. Belum kutampilkan. Nggak usah lah ya. Kasihan Ya, nanti. Ya udah, thank you ya. Nanti Ya, dimaki-maki keponakannya sama Edis. Kalau anak kecil jangan, kalau anak kecil baiknya jangan. Jadi jangan kita sangkutkan anak. Yang dewasa aja nggak apa-apa. Gitu ya. Kita nggak janganlah bermain seperti mereka yang anak-anak juga didoxing. Anak-anak didoxing, dikata-katain, dibully, bahkan diancam anak-anak. Tuh. Tapi aku bingung ya lihat mereka itu ya. Jelas-jelas Edis itu kan bukan orang baru ya, orang lama loh. Dari dulu kita juga udah diskusi sama dia. Mereka dia nggak juga tahu, open. Bang. Mereka Kita tahu tidak kehidupan dia, tahu loh. sama sekali. Mereka tidak tahu sama sekali. Jadi bagi mereka, Edis itu Tuhan baru mereka. Bahkan Edis itu dulu pernah, nah ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Jadi Edis itu pertama kenal Sofiatul, itu saya yang kenalin. Itu yang kenalin dia sama Sofiatul pertama sekali 5 tahun yang lalu tuh saya. Jadi Edis itu dulu pernah mau ke Singapura, mau sekolah. Dia udah ke Singapura, terus nggak ada biaya untuk pulang, ya. Terus dia chatting sama saya, minta tolong, ya. Terus ku jadikan konten, ku bully-bully lah si Edis itu saat itu. Terus ku bilang sama orang-orang Kristen, tolongin tuh teman kalian nggak bisa pulang, nggak ada duit gitu kan. Gara-gara saya bilang itu, Sofiatul lah yang tergerak untuk nolongin Edis. Terkumpullah seratusan juta untuk Edis. Disitulah pertama sekali dia kenal dengan Edis, ya. 5 tahun yang lalu itu. Masih ada videonya di YouTube. Boleh saya minta videonya nggak, Bang? Atau linknya aja deh. Kasih linknya ke Bang Kemudian Coki ya. mungkin. Boleh. Nanti kemudian. Udah nonton di tempatnya si Julius. Enggak, Ada, saya cuma mau harus review dicari dulu. lagi. Jadi saya mau review, kan ada link YouTube-nya. Biar saya lihat, saya review linknya, saya lihat dulu, gitu kan. Karena ini kan 5 tahun yang lalu ya, kalau nggak Iya, salah. udah cukup lama nih. 5 tahun yang lalu. Gitu. Kalau Bang Julius masih ada linknya, boleh dikirim Di ke Bang HMC Coki. atau di mana, bro? Yang Enggak, di kirim ke Bang Coki aja. Kirim ke Bang Coki aja. Kirim Ya, ke video Bang lama. Coki. Kalau Ya, lu kirim ke Bang Coki. tolong di DM-in deh ya, kalau bisa ya. Nanti kemudian. Ya. Dulu bukan gini teman-teman. Jadi dia beli tiket itu baru one way. Namanya orang nggak pernah keluar negeri. Dia cerita memang nggak pernah keluar negeri. Jadi dia di Singapura itu kemana-mana naik taksi. Ya dia terkejut, kok mahal kali taksi punya Argo gitu kan. Aku bilang, ya lu orang kaya naik taksi. Kita kemana-mana naik MRT, lu naik taksi pula. Ya bangkrut lalu. Jadi setelah 5 hari uangnya habis. Ya, jadi saya ajari lah supaya hemat. Lu nginapnya di daerah sini, lu cari yang lebih murah. Dan dia waktu itu nggak ngerti cara booking online dan sebagainya gitu kan. Nah, terus aku yang ngajari dia naik MRT. Lu dari mana mau kemana? Aku bikinin rutenya. Baru dari situ uangnya habis. Ya ku ajak dia masuk ke live-ku. Ya ku bully-bully lah di live-ku, ku bully-bully. Ya dia kasih nampak dia di Singapura. Dari situlah kasihan Sofiatul, karena Sofiatul waktu itu memang sudah memposisikan dirinya sebagai mami dari segala apologet ya. Memang dari dulu kan dia pingin jadi mami apologet. Ya udah waktu itu Edis langsung dia kontak dan dia galang donasi buat Edis, terkumpul kurang lebih 100-an juta. Nah, uang itulah yang dipakai sama Edis jalan-jalan terakhir. Dan dia kan juga pernah minta tolong sama Pak Paul Jang ya. Dulu sama ada videonya dia minta tolong Paul Jang diurusin suaka, ditolak sama Paul Jang. Paul Jang bilang, "Kamu siapa? Kamu nggak terkenal. Kenapa kamu harus ditolongin?" Itu sakit hati tuh si Edis. Jadi itu sebabnya kenapa Edis nggak mau ketemu dengan Paul Zhang waktu Paul Zhang itu ke California, ke Los Angeles area. Ya, jadi dia pernah gitu. tampil di Zoom-nya Paul Zhang. Iya. Dia pengen katanya ke Inggris. Ada itu video lama kok di Iya, betul. Zoom tuh waktu itu. Iya. Itu dasarnya saya dia sakit baru hati tahu. sama Paul Enggak, Zhang. itu saya baru tahu. Hal itu saya baru tahu kalau
nggak diceritain kayak gini, mana tahu saya. Makanya kenapa Edis dan Sofiatul nggak mau atau menolak ditemui oleh Paul Zhang. Padahal Paul Zhang itu hanya sekitar 15 menit dari rumah mereka. Gitu. Sekarang baru deh. Dan kenapa para herder ini kok benci sekali dengan Paul Zhang? Nah, waktu dia jadi gelandangan nih. Ini di live-nya nih dulu. Si Edis jadi gelandangan di Singapura. Ya jadi dulu sama Edis tuh saya anggap badut aja gitu ya. Bahkan dulu kadang-kadang ku kirimin duit untuk beli sabun gitu. Ku gangguin Dis, nih uang beli sabun nih, ku kirimin kasih dia gitu. Itu zaman dia masih susah itu. Zaman dia benar-benar miskin ya, nggak punya apa-apa. Karena kan istrinya yang pegang uang semua. Ya, istrinya yang pegang uang semua dan dia salah gitu. Dikiranya dulu dia bilang gini, Yus, Singapura itu kan tetangga Indonesia. Kok bisa mahal kali ya? Kau bilang memang tetangga Indonesia sama-sama ASEAN, cuman standar hidupnya beda. Lu bandingkan sama Cina sama Korea, masih lebih murah Cina Korea daripada Singapura. Goblok lu, gue bilang. Jadi dia terkejut, kenapa hotel di sini mahal-mahal gitu kan? Saya udah cari yang paling murah 700.000, 700.000. Terus naik taksi kemana-mana 1 hari habis 2 juta, dia bilang. Habis uangnya langsung. Itu lucu tuh. Berarti istrinya yang pegang uang, dia nggak kok kayak jadi mau kondo ya? Ini tante. Istrinya lebih tua kan dari dia kan? Iya. Fix ini. Mau kondo dan peliharaan lansia nih. Fix dah fix. Baru tahu ternyata istrinya. Oh. Ya udah deh. Tahu deh ya, tahu. Ya tahu sama tahu saja ya lah. Oke, aku turun dulu lah ya. Soalnya nanti aku kirimin linknya. Silakan. Tunggu dulu. Tadi Ija kasih saya ngomong dulu tadi Ija. Oh ya, silakan Pak Sebir. Ini siapa ini? Julius ya? Orang Medan ya? Iya. Orang Cina? Yoi. Ya sama berarti kita orang Cina. Ya lah ini marga apa lah? Kok jadi lai pula? Aku kan Chinese. Ya, Chinese margamu marga apa? Marga Kalau saya kucing sama bahasa kayak saja tadi. Di Semesan. Di Semesan. Chung. Oh, 我是谢。chung. 我是谢。Chung nali, Chung Medan atau iya sih. Ya sekitar sana lah. Dekat lah 2 jam saja kau ke tempat kamu. Oh, berarti kau ini ya keturunan ke-7 ya? Oh, keturunan ke-7 ya? Udah nanti lagi nih kita menghemat waktu tante. Iya deh. Itu nantilah. Bro, tolong nanti dikirimin ya bro ya. Linknya. Nanti Linknya kita mau ke review. di DM aja bro ya. Aku turun dulu. Ya, thank you Bang. Bang. Bang, siap-siap ya Bang ya. Kasih tahu info teman-teman yang lain Bang. Dijaga titiknya, ditandain mulai hari ini. Siapa tahu nanti yang ditampilin beda. Sebenarnya banyak mau saya tanyain. Banyak saya mau tanyain. Dia kan masuk Simpan aja dulu lah. Simpan aja Dia kan dulu masuk Islam. pertanyaan. Oh, dia mau alaf, Bang. Ini Sinaket. Iya, saya Sinaket ini nanya orang itu yang sudah kenapa mau itu? alaf itu Kenapa? Bentar. Kenapa Pak Gugat? Lu nanyain Titit itu kenapa? Titit siapa sih yang ngomongin? Heran gua. Sekarang gini deh, bentar. Aku wajib loh menyatakan kekhawatiranku terhadap orang APII yang udah datengin mertuanya Edis. Itu nggak main-main loh. Kita aja yang ngelawan pengajarannya Edis itu di doxing sampai ke titik-titiknya. Apalagi yang datang ke rumah keluarganya Edis, Pak. Ya wajar dong aku aku khawatir, aku ngingetin. Jadi berkat Edis ini, sekarang ini konsentrasi mereka terpecah dan fokus mereka adalah saling berantem. Dan sebenarnya untuk hal ini kita patut bersyukur juga gitu ya. Patut bersyukur karena mereka jadi tidak menghujat agama kita. Walaupun mungkin ada sarkas-sarkas yang mereka lakukan.
Dan sekali lagi, kita sebagai umat muslim tentunya berdoa, semoga pintu hidayah bisa menghampiri mereka. Karena berkat kekisruhan yang ditimbulkan oleh Edis ini, banyak oten-oten, banyak teman-teman kita di sebelah yang akhirnya memilih mualaf. Ya, karena dia lihat ini yang benar yang mana. Saya ngefans sama Pak Bom Bom. Saya anggap pengajarannya bagus. Tapi di satu sisi saya suka juga sama Edis gitu kan. Tapi kok mereka berbeda gitu kan? Ya. Kok Tuhannya beda, pengajarnya beda, yang mana yang benar? Dan setelah mereka belajar, oh ternyata dua-duanya salah. Dua-duanya nggak benar. Udah ya, yang benar Islam, mualaf aja. Banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Dan yang inilah kita dukung teman-teman. Oke? Walaupun mereka penghujat, tapi kita tetap doakan semoga lewat video mereka ada yang menjadi mualaf. Dan bisa jadi mereka ini akan dapat pintu hidayah. Karena banyak saya lihat, ya saya ambil contoh Sarah, Pastor Sarah dalam hal ini ya. Pastor Sarah itu kan dulu penghujat besar. Kalau yang nonton dari zaman dulu pasti tahu lah betapa sadis hujatan dari Pastor Sarah dulu kepada Islam. Saat dia konflik dengan Joshua Tehu, masalah rudal tai lalat, ya, saat konflik rudal tai lalat, saya sebagai seorang muslim ya menunjukkan adab dan akhlak muslim. Ya. Jadi saat itu secara sisi kemanusiaan saya tolong dia. Saya tolong yang namanya Pastor Sarah. Walaupun saat itu saya dihujat oleh banyak penonton-penonton muslim yang bilang, ini penghujat, kenapa kamu bantu dia? Kenapa kamu begini, begitu gitu kan. Saya ingat sekali, saya dimaki-maki ya. Bahkan nama-nama yang maki saya masih ingat semua. Yang paling kasar maki-makian saya ingat. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata perbuatan baik saya kepada dia menjadi wasilah bagi dirinya untuk bertobat dari menghujat agama Islam. Walaupun masih dalam kondisi kafir, tapi minimal dia tidak lagi menghujat Islam. Ya, sejak itu kan Pastor Sarah, sejak saya tolongin yang dia bilang, ternyata Julius lebih Kristen daripada orang Kristen gitu kan dia bilang. Sejak itu kan dia nggak menghujat agama Islam lagi. Dia fokus ke internalnya saja. Nah, begitu juga harapan saya kepada para polikadus-polikadus yang sekarang ada di kelompok anti-Edis ini. Mana kita tahu ya, ternyata nanti Dewi Monyong bertobat gitu kan, tidak lagi menghujat Islam, fokus kepada internalnya yang carut marut, yang kacau balau gitu kan. Walaupun banyak yang bilang, nggak mungkin lah, ini penghujat kelas berat, ini gini lah, ini gitu loh. Pastor Sarah juga dulu seperti itu teman-teman. Pastor Sarah tuh, waduh, nggak ada sensornya zaman dulu teman-teman. Kalian kalau lihat judulnya dulu, mungkin pengen kalian cekek dia gitu teman-teman. Sama kayak Dewi Monyong, sang penggugat ini ya. Wah, sang penggugat ini apa kurang hujatnya? Tapi penghakiman itu bukan hak kita teman-teman. Itu haknya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar dan mendoakan yang baik-baik saja. Itulah kita doakan, semoga mereka bisa bertobat. Mana tahu lewat kejadian ini mereka bertobat. Betul tidak teman-teman? Ya, jadi semoga kita semua bisa ngambil hikmahnya. Jangan lihat dari sisi negatifnya saja. Jangan lihat, bang ini kan musuh, kenapa masuk ke room dia gitu kan. Ya sekali lagi teman-teman, saya nggak pernah bilang mereka bukan musuh. Saya nggak pernah bilang mereka teman juga ya. Saya masuk ke situ cuma untuk menyampaikan informasi yang saya ketahui. Dan semoga orang-orang ini bisa bertobat setelah melihat kekisruhan-kekisruhan internal mereka. Semoga dengan ributnya mereka ini membuat mereka sadar bahwa, oh ternyata agama ini membuat kita jadi saling membenci. Ternyata agama ini membuat kita saling pecah. Udahlah saya tinggalkan saja, ternyata nggak benar ini gitu kan. Ini kan doa kita teman-teman ya, jangan salahkan. Namanya doa seorang muslim ya, boleh dong. Karena bagi kami, pandangan kami, agama lain ya salah teman-teman, mohon maaf. Ya, nggak mungkin saya bilang kan, oh setelah berdoa dia mendapat pencerahan dari Tuhan gitu, ya enggak. Ya, nggak mungkin itu terjadi, karena dari kacamata kami, menurut pandangan kami, mereka salah, mereka tersesat. Sama semua mereka ini. Oke. Ya mungkin itu garis besar yang mau saya sampaikan mengenai kenapa saya masuk ke room mereka teman-teman ya. Kenapa saya bisa hadir di room mereka. Dan bagi teman-teman supaya tambah seru nonton polikadus-polikadus yang lagi baku hantam sekarang, jangan lupa siapkan kopi terbaik kita juga teman-teman ya. Ya kita ini sambil jualan kopi, ini kopi produksi kami sendiri, yaitu Maha Coffee teman-teman ya. Nah, ini Maha Coffee, ini madunya,
Ya, ini 250 gram, ini 500 gram. Ya, madu kita 500 gram. Bagi yang mau beli, silakan link pembelian sudah ada di deskripsi video ini. Tinggal diklik, sudah bisa pilih antara Shopee maupun TikTok Shop atau Tokopedia. Atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera kalau yang tidak biasa atau tidak ngerti cara belanja online. Ya, silakan teman-teman, jangan nanya lagi, "Bang, belinya di mana?" gitu ya. Udah saya jelaskan. Terus ada yang nanya, "Bang, bisa COD nggak?" Mohon maaf, kita tidak aktifkan COD karena kita pernah dibom, jadi masih trauma. Jadi lebih bagus untung tipis tapi aman daripada ngambil resiko, ya, omset naik tapi bisa muntah darah, salah-salah rugi. Ya, salah-salah rugi. Mohon maaf teman-teman. Karena memang COD itu menaikkan omset sampai 2 kali lipat. Tapi di satu sisi bisa berpeluang membuat rugi berkali-kali lipat. Jadi kita cari aman saja. Kalau ada yang bilang, "Oh, saya nggak percaya, nanti nggak dikirim barangnya," gitu kan. Padahal pakai online. Kalaupun yang pakai WA nggak percaya kita akan kirim, takut kita larikan uang kalian, ya saya juga no comment lah ya. Kalau gara-gara puluhan ribu saya kabur, wah, lucu juga. Lucu juga teman-teman ya. Artinya ya namanya juga jualan itu kan masalah kepercayaan. Kalau kalian nggak percaya saya akan kirimin barang yang kalian beli ya, yang cuman puluhan ribu, ya udahlah, no comment. Oke, dan mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi jangan lupa dibeli Maha Coffee kita dan madu kita. Ya, sampai jumpa teman-teman ya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.